Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ja'ala al-adha 'idan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim, shadaqallahu wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih berikan kepada kita kesempatan panjang umur sehingga pada saat ini kita bisa merasakan nikmatnya bernafas, nikmatnya melihat, nikmatnya hal-hal yang tentunya yang kita rasakan. Dan alhamdulillah pada saat ini Allah masih berikan kepada kita bisa menginjak di bulan yang disebutkan bulan Kurban atau Idul Adha. Anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah tak terasa kita sudah lama tak berjumpa, kurang lebih 3 bulan lebih tidak berjumpa. Tapi ini harus kita yakini bahwa ini semuanya adalah qadarullah, ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita percayai dan imani kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bentuk apapun yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita harus selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakku yang Bapak cintai, sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha. Kita selalu mengenang kalau tahun-tahun dulu kita merayakan Idul Adha di sekolah. Tentunya anak senang karena anak akan melihat bagaimana menyembelih sapi atau kambing. Lalu kita berkumpul membagikan daging-daging untuk orang-orang yang membutuhkan, dan juga kita bisa makan bersama di sekolah. Tentunya itu kenikmatan yang saat ini mungkin tidak bisa kita rasakan karena suasana yang berbeda. Tapi semuanya ini tentunya itu tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini semuanya adalah qadarullah, ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit untuk mengobati rasa rindu kita akan yang mananya Idul Adha di sekolah. Bapak ingin bercerita atau akan memaparkan tentang kurban. Boleh? Oke. Anakku yang Bapak cintai, kalau kita berbicara tentang kurban, tentu anakku sudah tahu ketika kita berbicara kurban, ibadah kurban, itu tidak lepas dari sejarahnya Nabiullah Khalilullah, kesayangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul? Dan juga anaknya yang tentunya Nabi Allah, yaitu Nabi Ismail, yang sangat dicintai oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam seorang ayah yang sangat mencintai anaknya. Kenapa sangat mencintai anaknya? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lama menunggu kelahiran seorang anak yang didamba-dambakan. Tetapi ketika sudah melahirkan seorang anak, lalu ada perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut. Ini menunjukkan ayah yang cintai kepada anaknya melebihi segala-galanya, tapi cinta kepada Allah lebih segala-galanya. Begitu Nabi Ismail alaihissalam,
ada seorang anak yang saleh, anak yang taat kepada orang tuanya, cinta kepada Allah, cinta kepada orang tuanya. Dengan apa? Ketaatan Nabi Ismail alaihi salam. Kita tahu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surah As-Saff dikatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Bayangkan, menyembelih anaknya. Ini bukan menyembelih harimau, menyembelih gajah. Walaupun susah akan ikhtiarkan, tapi ini menyembelih anak yang begitu lama dinantikan. Tetapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah lalu mendatangi putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Seorang ayah tidak diktator, tidak memaksakan hendaknya bahwa seorang ayah akan berbuat seenaknya terhadap anaknya, tetapi ayahnya musyawarah pada anaknya. Wahai anakku, ayah bermimpi semalam bahwa ayah mendapatkan perintah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Mungkin anak ini kalau pada zaman saat ini, ketika ada seorang ayah dapat perintah, nah, bapak dapat perintah untuk menyembelih kamu. Bagaimana kalau sekarang anak jawabannya? Pasti jawabannya, bapak duluan, yang lebih tua. Kan begitu. Ini menunjukkan kecintaan seorang anak, ketaatan seorang anak itu belum begitu maksimal. Tapi Nabi Ismail ketika berbicara ayahnya untuk menyembelih dia, apa? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajid insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah akan menemukan aku terbagian dari orang-orang yang sabar akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Bapak cintai, tentunya ini adalah pelajaran bagi kita. Anak yang soleh tentunya harus mengambil bagaimana ketaatan Nabi Ismail kepada ayahnya, dilandasi ke pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga anak-anakku harus taat kepada ayah bunda. Ketika ayah bunda merintahkan kebaikan, tentunya anakku harus melaksanakan perintah ayah bunda, karena itu semuanya hal-hal yang baik. Baik anakku. Lalu pertanyaan yang kedua, mungkin anakku yang bertanya, kurban ini untuk siapa? Apakah untuk orang kaya? Apakah untuk orang yang punya? Apakah kurban ini bagi orang yang punya uang, punya jabatan, punya mobil, punya rumah? Kalau orang Sunda bilang, bro di juruk, bro di napantong ngalayah di tengah imah, hartana. Tentu, kalau lihat kisah, anakku masih ingat nggak ada seorang nenek Inaksanun itu yang dari Mataram, dari NTB itu? Dia seorang pemulung, tapi dia berkurban seekor sapi. Bayangkan, dia bukan seorang pejabat, bukan orang yang punya penghasilan tetap, bukan orang yang kaya, apalagi punya rumah besar, punya mobil, punya sawah. Dia adalah seorang pemulung. Dia bisa kurban seekor sapi dengan lama 5 tahun anakku. Dia berusaha mengumpulkan uang untuk berkurban. Berapa sih hasil daripada pemulung? Paling banyak 50.000 atau biasa 20.000. Dia juga harus berangkat pagi sampai siang memulung barang-barang bekas lalu dijual. Tapi dengan kegigihannya, Inaksanun ini, seorang nenek yang sudah tua, yang umurnya setengah abad, dia bisa kurban seekor sapi. Subhanallah. Artinya,
bahwa kurban bukan bagi orang yang kaya, tetapi kurban bagi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kurban bagi orang yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa minkum. Al-Hajj ayat 37. Allah berfirman bahwa Allah tidak melihat bagaimana besarnya yang dia kurbankan, bagaimana mahalnya yang dia kurbankan, tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaan dari kalian. Anakku yang Allah rahmati, tentunya ini jadi jawaban bagi kita bahwa kurban bukan bagi orang yang punya uang, tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya orang yang siap berkorban untuk orang lain. Apalagi pada saat ini kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah wabah. Banyak orang-orang yang kena dari wabah ini. Banyak orang yang pekerjaannya tidak punya akibat PHK. Dan banyak saat pedagang-pedagang, ketika orang ini memerlukan sebuah hiburan, salah satunya dalam makanan yang enak, tentunya pada saat inilah dibutuhkan orang-orang yang siap berkorban karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siap untuk berkorban untuk sesamanya. Ini menunjukkan orang itu adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anakku, kalau orang yang berkorban, tentunya ini melaksanakan perintah Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah pelajari, orang yang bersyukur tentunya harus melaksanakan dua, sesuai dengan firman Allah surat Al-Kautsar, inna a'thaina kal kautsar, sesungguhnya aku telah berikanmu nikmat yang banyak. Maka apa? Kita bersyukur karena Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, nikmat melihat, nikmat segala-galanya, kita bersyukuri. Maka dengan apa? Fasholli, dengan melaksanakan salat, wanhar, dan berkurbanlah. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita saat ini anakku tidak melaksanakan kurban, tapi tidak mengurangi. Walaupun anakku tidak berkurban, tapi yang penting anakku tingkatkan ketakwaan anakku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar dengan sungguh-sungguh, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, taat ayah bunda, dan tentunya selalu belajar. Wailah orang tua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah, kalau anakku nanti menjadi anak yang takwa, gak susah, nanti anakku akan menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Dunianya Allah akan berikan kehidupan yang bahagia, akhiratnya anakku akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku, mungkin dari Bapak tidak panjang lebar ya, ini hanya mengobati rasa rindu Bapak juga. Ini ketemu sama anakku yang biasa Bapak teriak-teriak di masjid, tapi sekarang tidak bisa. Tapi dengan ya sedikit ini video ini mudah-mudahan menjadi mengobati Bapak dan anakku. Semoga kita diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.